Baik, di video sebelumnya itu sudah dijelaskan perhitungan dengan data darah, yaitu melalui metode Wagner-Nelson dan residual, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Aura. Nah, sekarang perhitungan data urin dengan metode Red dan Are atau sigma minus. Nah, untuk perhitungan data urin ini sendiri itu untuk pemberian intravaskular dan ekstravaskular itu berbeda. Nah, yang pertama kita bahas ini yang intravaskular terlebih dahulu, yang dari intravena. Nah, data urin atau IV bolus ini merupakan metode tidak langsung untuk memperkirakan bioavailabilitas obat di dalam tubuh. Parameter data urin itu ada DU, jumlah urin, jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin, kemudian ada KE, tetapan kecepatan ekskresi ginjal, ada DB, jumlah obat dalam tubuh terhadap waktu T, ada DT, waktu yang diperlukan untuk terjadinya ekskresi obat maksimum dalam urin, kemudian ada DDU per DT, laju ekskresi obat dalam urin. Untuk tetapan kecepatan eliminasi dari data ekskresi urin itu sendiri bisa dihitung dengan metode Red atau kecepatan ekskresi urin dan metode Are atau sigma minus, yaitu ekskresi urin kumulatif. Langsung saja untuk metode Red ini, untuk bisa dilihat pada grafik ini, untuk di sumbu X itu diambil dari titik tengah. Cara untuk mendapatkan titik tengah ini nanti kita jelaskan pada saat contoh soal. Kemudian untuk di sumbu Y-nya itu merupakan ln DDU per DT atau log DDU per DT kalau misalnya dalam bentuk log. Nah, kemudian di persamaan regresi nantinya yaitu log DDU per DT sama dengan log KE dikali DB0 dikurang K per 2,303 dikali titik tengah. Itu misalnya dalam bentuk log. Tapi kalau misalnya di dalam bentuk ln, dia perbedaannya hanya di bagian K-nya, di bagian slope ini, dia tidak perlu dibagikan dengan 2,303. Untuk nilai K total itu sendiri dapat dihitung dari nilai B atau nilai slope, di mana nilai slope itu adalah min K per 2,303 jika dalam bentuk log, atau B sama dengan min K jika dalam bentuk ln. Kemudian untuk nilai K eliminasi itu bisa dihitung dari intercept atau nilai A ini. Nilai A nanti pada persamaan regresi linear yang kalian dapat. Dimana A intercept itu sama dengan log KE dikali DB0 atau A sama dengan ln KE dikali DB0. Langsung ke contoh soal. Sebelumnya ini ada rumus-rumus untuk fraksi eliminasi itu bisa dihitung dari membagikan K eliminasi dibagi K total. Lalu untuk DU tak hingga itu didapat dari D intravena dikali fraksi eliminasi. Kemudian volume distribusi itu bisa diperoleh dari DB0 dibagi CT. Untuk AOC bisa diperoleh dari DB0 dibagi K dikali VD. Lalu clearance renal atau volume darah atau plasma yang dibersihkan dari obat melalui ginjal itu DU tak hingga dibagi AOC. Berikut untuk step-step pengerjaannya, mungkin kita bisa saja langsung ke contoh soal. Nah, suatu dosis tunggal IV dari suatu antibiotik baru diberikan kepada seorang wanita dengan berat 50 kg dengan dosis 20 mg per kilo. Cuplikan urin dan darah diambil secara berkala dan ditentukan kadar obat induk. Hitunglah nilai fraksi eliminasi DU tak hingga VD clearance dari data di bawah ini menggunakan metode Red. Jadi nanti pada soal yang diketahui itu hanya waktu dalam jam, kemudian konsentrasi obat dalam plasma itu dalam mikrogram per mili, lalu jumlah obat dalam urin dalam miligram. Gunanya data CP ini nantinya itu untuk agar kita bisa mendapatkan nilai AUC nantinya. Oke, untuk step pertama kita hitung dulu DB0-nya, dosis awal obatnya, yaitu dengan mengalihkan dosis ini 20 mg per kilo dikali
50 kg dikali berat badan, sehingga didapatkan hasilnya 1000 mg. Selanjutnya kita cari nilai len CT. Untuk len CT itu kita tinggal menglenkan nilai CT ini. Jadi len 4,2 ini adalah 1,43, terus len 3,5 ini adalah 1,25 sekian. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk selanjutnya itu kita cari nilai titik tengah dengan cara T1 ditambah T2 kemudian dibagikan 2. Jadi untuk yang 0,125 ini didapat dari, ini sebelumnya ada 0 jam. Jadi itu didapat dari 0 ditambah 0,25 dibagi 2, hasilnya 0,125 jam. Kemudian untuk yang 0,375 juga sama, cuman dia 0,5 ditambah 0,25 kemudian dibagi 2, hasilnya 0,375. Begitu juga dengan yang 0,75 ini didapat dari 1 ditambah 0,5 kemudian dibagi 2, hasilnya 0,75. Lalu untuk DU per T ini bukan kita membagikan 160 dibagi 0,25, bukan ya. Jadi nilai T di sini tuh bukan T yang ini, bukan T yang ini. Kita buat di sini. Nah, jadi untuk DU per T ini, T yang dimaksud di sini adalah interval waktu pengumpulan urin. Jadi di sini kan ada 0 jam sebelumnya. Jadi nilai DU untuk interval waktu yang 0,25 jam ini kan 160 kemudian dibagi 0,25 dikurang 0 jam. Hasilnya 0,25. Lalu untuk yang di sini berarti dia 140 dibagi 0,5 dikurang 0,25. Berarti hasilnya 140 dibagi 0,25, hasilnya 560. Lalu untuk di sini, untuk yang waktu 1 jam ini, nilai DU-nya 200 dibagi 1 dikurang 0,5. Berarti 200 dibagi 1 kurang 0,5, 200 dibagi 0,5, hasilnya 400. Kemudian ini 250 dibagi 2 dikurang 1 itu 1, hasilnya 250. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita cari persamaan regresi dari T versus len DU per T. Jadi sebelumnya DU per T ini kita lenkan terlebih dahulu. Caranya sama, tinggal kita lenkan saja. Len 640 hasilnya 6,46 sekian, lalu len 560 hasilnya 6,32 sekian. Kemudian kita buat grafiknya, di mana X itu titik tengah dan Y-nya itu len DU per T yang tadi. Diperoleh persamaan regresi linearnya itu yaitu Y sama dengan min 0,6797X ditambah 6,5479. Dimana nilai slope di situ B sama dengan min 0,6797, sedangkan nilai A-nya itu 6,5479. Untuk K total tinggal min B, karena dia kan ini dalam bentuk len ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk log berarti perlu kalian kalikan dengan 2,303. Jadi ini karena udah dalam bentuk len, langsung saja K itu sama dengan min B, dimana nilai B itu min 0,6797. Jadi hasilnya tuh min
kali min 0,6797, hasilnya didapat 0,6797 per jam. Itu untuk K total. Kemudian kita cari K eliminasi. K eliminasi itu tinggal kita antilenkan intercept ini, lalu dibagi dengan dB0 yang sudah kita dapat tadi. Berarti 6,5, berarti antilen dari 6,5479 kemudian dibagi 1000, hasilnya 0,6977 per jam. Selanjutnya untuk fraksi eliminasi, tinggal kita membagikan nilai K eliminasi yang udah kita hitung sebelumnya dengan nilai K total, hasilnya dapat 1. Arti kalau jika fraksi eliminasinya itu 1, itu berarti obat diekskresikan melalui urin. Tapi kalau misalnya fraksi eliminasi yang didapat itu 0, berarti obat itu dimetabolisme sempurna dan dia tidak diekskresikan lewat urin. Oke. Kemudian kita hitung DU tak hingganya dengan dosis intravena ini dikalikan dengan fraksi eliminasi. Dosis intravena itu sama saja dengan DB0 yang kita dapat tadi, yang ini. DB0 yang ini. Jadi 1000 dikali 1 sama dengan 1000 mg. Selanjutnya kita untuk menghitung AUC kita perlu len CT ini. Jadi kita plotkan terlebih dahulu T versus len CT. Didapat persamaan regresi linearnya ini, di mana konsentrasi obat dalam plasma ini bisa didapat dari antilen intercept kita, antilen 1,6018 didapat 4,9619 mikrogram per mili. Untuk volume distribusi itu DB0 dibagi konsentrasi plasma tadi, 1000 mg dibagi 4,96 mikrogram per mili, tapi ini masih dalam bentuk mikrogram, jadi harus kita ubah ke miligram per mili, kita samakan sehingga nanti hasilnya 201.612 mili atau 202 liter. Lalu untuk AUC DB0 dibagi K dikali VD. K ini adalah K total yang tadi, K total ini 0,6797. Jadi didapatkan melalui perhitungan ini AUC-nya 7,28 mg jam per liter. Untuk clearance-nya juga diperoleh dari membagikan DU tak hingga dengan AUC. Karena kan DU tak hingga tadi udah kita dapat nilainya ya. AUC juga udah kita dapat nilainya, jadi tinggal kita bagikan. Jadi untuk clearance itu dapat 137,36 liter per jam. Kemudian untuk metode ARE, metode ARE ini bisa dilihat di sini grafiknya. Untuk sumbu X-nya dia pakai waktu dalam jam. Beda dengan yang metode red tadi. Kalau metode red tadi kan dia X-nya titik tengah ya. Kalau di sini dia T dalam jam. Nah, kemudian kalau di ARE dia itu Y-nya itu log DU tak hingga dikurang DU. Sedangkan kalau red tadi dia log DU per DT. DU per T maksudnya. Langsung saja persamaannya itu log DU tak hingga dikurang DU sama dengan log DU tak hingga dikurang K per 2,303 dikali T. Kalau untuk len dia DU tak hingga dikurang DU sama dengan len DU tak hingga dikurang K dikali T. Dimana ya nilai Y-nya itu seperti yang aku bilang tadi, nilai Y-nya itu log DU tak hingga dikurang DU atau len DU tak hingga dikurang DU. Untuk interceptnya log DU tak hingga atau len DU tak hingga. Untuk B-nya itu min K per 2,303 untuk log. Tapi kalau misalnya dia len, dia B sama dengan min K langsung. Oke, penjelasannya ini hampir mirip juga seperti red, cuman kayak K total ini kan dia memang bisa dihitung dari nilai slope tadi, nilai slope. Nah, perbedaannya
hanya di K eliminasi ini. Kalau di K eliminasi di metode ARE itu rumusnya bisa didapat dari DU Tahingga sama dengan dosis intravena dikali K eliminasi dibagi K. Nah, jika kita ingin menghitung nilai K eliminasi, kita harus tahu dulu nilai DU Tahingganya. Nilai DU Tahingga itu bisa dihitung dari si intercept. Nah, karena A intercept itu sama dengan log DU Tahingga atau ln DU Tahingga. Jadi nanti DU Tahingganya bisa kita anti-ln-kan saja atau anti-log-kan saja nilai intercept itu. Nah, dari situ kita dapat DU Tahingga. Nah, dari situlah kita bisa menghitung nilai K eliminasi. Rumusnya mirip juga ya seperti red. Langsung saja ke contoh soal yang kita gunakan itu sama, dan ya seperti biasa nanti di soal dia yang diketahui itu cuman T dalam jam, kemudian ada CT. Ini jika misalnya nanti di soal tuh disuruh untuk menentukan AUC ya. Lalu ada data DU dalam miligram ini. Nah, pertama memang kita ln-kan terlebih dahulu, ln CT. Oh ya, untuk dosis obat ini bisa dihitung seperti yang sebelumnya. Cara sebelumnya tinggal mengalihkan 20 mg per kilogram ini dengan 50 kg. Jadi dapat dosis obatnya 1000 mg. Lalu udah dapat ln CT, kita ke DU kumulatif. DU kumulatif ini didapat dari jumlah DU pada tiap interval waktu pengambilan sampel. Jadi untuk yang titik pertama ini yang 0,25 ini dia langsung 160. Kemudian untuk yang titik 0,5 ini dia 160 ini ditambahkan 140, hasilnya 300. Nah, kemudian untuk yang titik yang ketiga ini 300 ini ditambahkan 200, hasilnya 500. Lalu yang titik kedua ini titik yang T dalam 2 jam ini dia 500 ditambah 250, hasilnya 750. Begitu seterusnya. Lalu 984 ini merupakan DU Tahingganya. Jadi untuk masuk ke rumus DU Tahingga dikurang DU kumulatif itu tinggal 984 ini dikurang 160, hasilnya 824. Lalu 984 dikurang 300, hasilnya 684. 984 dikurang 500, hasilnya 484, begitu seterusnya. Kemudian setelah ini kita cari persamaan regresi yang diperoleh dari T versus ln DU Tahingga dikurang DU kum. Berarti kita ln-kan terlebih dahulu nilai DU Tahingga dikurang DU kumulatif ini. Caranya seperti biasa, tinggal mengeln-kan aja. Ln 824 hasilnya 6,71, ln 684 hasil 6,52 sekian, dan seterusnya. Oke, ini grafik yang kita dapat di mana X-nya untuk ARE dia itu dalam T jam, bukan titik tengah ya. Kalau red tadi kan titik tengah X-nya, kalau yang di ARE itu T jam saja. Lalu Y-nya ln DU Tahingga dikurang DU kum. Didapat ini persamaan regresinya Y sama dengan min 0,7686 X ditambah 6,9329. Karena ini dalam bentuk ln, jadi nilai K totalnya itu bisa langsung kita K sama dengan min B sama dengan min 0,7686 sama dengan 0,7686 per jam. Itu untuk nilai K total. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, untuk mendapatkan nilai K eliminasi kita harus mendapatkan nilai DU Tahingga terlebih dahulu. DU Tahingga ini bisa didapat dari anti-ln A atau anti-ln intercept, yaitu anti-ln 6,9329, berarti sama dengan 1000
25,46. Lalu diperolehlah K eliminasi, itu rumusnya DU tak hingga dikali K dibagi dosis intravenal. Diperoleh 0,788 per jam, ini untuk K eliminasi. Lalu dihitung fraksi eliminasinya dengan cara seperti red, yaitu K eliminasi dibagi K total, hasilnya 1. Nah, karena fraksi eliminasinya 1, berarti obat ini diekskresikan melalui urin. Lalu untuk mendapatkan nilai AUC, ini sama saja ya, kita plotkan nilai T dengan len CT, didapat persamaan regresinya ini. Lalu CT-nya itu tinggal kita menganti-lenkan interceptnya, anti-len 1,6018 yaitu 4,96 mikrogram per mili. Lalu volume distribusi didapat dengan membagikan DB0 dibagi CT, hasilnya 202 liter. Lalu nilai AUC-nya dengan cara DB0 dibagi K total dikali VD. Ingat, K di sini yang diambil K total ini 0,7686 ini. Oke. Jadi dapat hasil AUC-nya itu 6,44 mg jam per liter. Lalu untuk clearance-nya juga sama, DU tak hingga dibagi AUC. Hasilnya 159,23 liter per jam. Terus untuk clearance total itu mengalihkan fraksi eliminasi dikali clearance ini, hasilnya sama saja 159,23 liter per jam. Oke, karena tadi itu dia pemberian intravaskular, sekarang kita perhitungan data urin dengan pemberian ekstravaskular. Di sini bisa dilihat ya step-stepnya. Langsung kita ke contoh soalnya saja. Nanti di soal akan ada data waktu dalam jam ini dan DU dalam miligram ini. Nah, step pertama kita cari nilai DU tak hingga dikurang DU. DU tak hingga di sini adalah DU terakhir ini, yang 50 ini. Berarti 50 dikurang 0,36 hasilnya 49,64. 50 dikurang 1,32 hasilnya 48,68, begitu juga seterusnya. Setelah dapat DU tak hingga dikurang DU, langkah selanjutnya kita mencari nilai K eliminasi dan CP pada eliminasi dari kita memplotkan T versus len DU tak hingga dikurang DU. Berarti sebelumnya kita lenkan terlebih dahulu ya DU tak hingga dikurang DU-nya ini. Tapi sebelumnya yang kita lenkan ini hanya pada fase eliminasi. Fase eliminasi itu biasanya 4 titik terakhir itu biasanya disebut dengan fase eliminasi. Berarti kita ambil 4 titik terakhir ini saja, yang 12, 18, 24, 36 jam. Oke, kita lenkan. Len 29,76 hasilnya 3,39, len 20,18 hasilnya 3, sekian, dan seterusnya. Ini grafiknya, kita dapat persamaan regresinya min 0,0677x tambah 4,2148, dimana nilai slope-nya itu min 0,0677. Kemudian untuk intercept-nya 4,2148. Untuk konsentrasi plasma pada fase eliminasi itu kita simbolkan dengan B, huruf B. Ini didapat dari anti-len intercept. Anti-len intercept berarti anti-len 4,2148 hasilnya 67,68 mg. Ini untuk konsentrasi plasma pada fase eliminasi. Kemudian kita cari K eliminasi, karena ini dalam bentuk len, jadi tidak perlu dikalikan 2,303 lagi. Berarti K eliminasi sama dengan min B. K eliminasi sama dengan min 0,0677, hasilnya 0,0677 per jam. Selanjutnya kita ekstrapolasi. Di sini stepnya cari nilai DU tak
hingga dikurang DU ekstrapolasi dengan cara memasukkan nilai T sebagai X pada persamaan regresi fase eliminasi. Karena persamaan regresinya itu ini ya, Y sama dengan min 0,0677 X ditambah 4,2148. Ingat yang kita ambil itu persamaan regresi fase eliminasi ya. Nah, kita masukkan waktu jam ini, satu ini sebagai X. Berarti Y sama dengan min 0,0677 dikali 1 ditambah 4,2148, hasilnya 4,1471. Tapi karena ini masih dalam bentuk LAN, jadi ini harus kita anti LAN kan. Jadi anti LAN 4,1471 itu didapat 63,2503 sekian. Lanjut saja ya. Untuk kemudian step selanjutnya itu kita mencari nilai DU tahingga dikurang DU residual dengan cara mengurangi DU tahingga dikurang DU ekstrapolasi dengan DU tahingga dikurang DU. Berarti DU tahingga dikurang DU residual ini kita peroleh dari mengurangkan yang ini, DU tahingga dikurang DU ekstrapolasi dengan DU tahingga DU yang sebenarnya ini. Berarti 63,25 dikurang 49,64, hasilnya 13,6103 sekian, dan seterusnya. Lalu kita untuk mencari nilai K absorpsi dan CP pada absorpsi diperoleh dari memplotkan T versus LAN DU tahingga dikurang DU residual. Berarti ini kita LAN-kan terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk absorpsi juga dia tuh bisa diambil dari 4 atau lebih, 4 titik atau lebih. Jadi bisa dari 1, 2, 3, 4, 6, 8 atau bisa 1, 2, 3, 4 saja. Cukup 4 titik saja sudah bisa. Oke. Ini kita plotkan ya. Di sini udah diperoleh T versus LAN DU tahingga dikurang DU residual, diperoleh regresinya itu Y sama dengan 0,2733 X ditambah 2,8877. Untuk nilai B itu min 0,2733, untuk nilai interceptnya 2,8877. Lalu untuk menghitung konsentrasi plasma pada fase absorpsi itu kita simbolkan dengan A. Kalau tadi yang B itu kan konsentrasi plasma pada fase eliminasi, kalau yang A ini pada fase absorpsi. Berarti tinggal anti LAN intercept, anti LAN 2,8877, hasilnya 17,95 mg. Kemudian diperoleh keabsorpsinya. Keabsorpsinya berarti karena ini LAN berarti langsung saja min B, berarti min 0,2733, hasilnya 0,2733 per jam. Nah, ini ya, ini tadi yang sudah kita hitung. Lalu untuk mendapatkan T setengah absorpsi itu membagikan 0,693 dibagi ke absorpsi. Jadi ingat ya, kalau misalnya kalian ingin mencari T setengah absorpsi, berarti yang kalian pakai itu K absorpsi. Kalau mau mencari T setengah eliminasi, berarti yang kita pakai itu K eliminasi. Oke? Dapat T setengah absorpsinya itu 2,5, 2,5 jam. Lalu T setengah eliminasinya itu 10 jam. Lalu AUC-nya ini B dikali KE dikurang A dikali K absorpsi. Udah, tinggal masukkan saja nilai B-nya. Ini yang udah kita dapat ya, 7,68 dibagi K eliminasinya 0,0677 dikurang yang ini 17,95 dibagi 0,2733. Didapatlah hasilnya 934,0258 mg per jam. Oke, mungkin segitu saja penjelasan
perhitungan dengan data urin. Mohon maaf bila penjelasannya kurang maksimal atau masih banyak yang salah. Sekian dan terima kasih sudah menonton.